Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau mereview smartphone entry level dari Infinix. Yes, ini dia Infinix Hot 50 Pro Plus. Kalau di video sebelumnya aku udah pernah bahas Infinix Hot 50i-nya ya. Kali ini aku mau mereview tipe tertinggi dari Infinix Hot 50 seriesnya guys. Wah, ini sih spesial buat para wota nih guys, karena Infinix kali ini bekerja sama dengan JKT48. Kalau untuk variannya hanya ada di 8/256 GB aja, harganya di 2.599.000. Kalau untuk varian warnanya ada warna black, warna green, grey, dan ada warna purple. Nah, yang akan aku bahas kali ini warna purple-nya ya guys ya. Jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Untuk tampilan dusnya ini beda ya dari biasanya, karena kan Infinix ini khas banget dengan warna hijaunya. Tapi kali ini beda guys, warnanya lebih ke biru-biruan gitu. Nah, untuk bagian atasnya, ini ada tulisan Infinix dan JKT48, kemudian bagian tengahnya ada gambar member JKT48 ya, tapi cuman bayangannya aja ya. Di sini ada soundbar JBL, kemudian ini nih yang menarik guys, karena di Infinix Hot 50i kemarin garansinya 48 bulan. Tapi kali ini dikasih 60 bulan dari TUV Sud ya guys ya, berarti 5 tahun nih garansi anti-lag-nya. Kemudian ini ada internalnya 256 GB, RAM-nya 8+8. Untuk ketebalannya 6,8 mm. Wow, setipis apa ya ini handphonenya guys. Untuk jenis layarnya 3D Curve 120Hz AMOLED display. Kalian kebayang nggak sih layarnya ini secantik apa? Udah pakai layar lengkung, terus tipis banget lagi. Bagian sampingnya ini ada tulisan Hot 50 Pro Plus. Kemudian di bagian samping sini ada tulisan Hot 50 Pro-nya lagi. Ada gambar orang naik motor sambil hujan-hujanan. Berarti tandanya handphonenya aman ya buat dikenain air. Kemudian ada fitur NFC, sudah IP54 juga. Ada garansi selama 15 bulan. Di bagian samping sini ada tambahan tulisan Beautiful Beast, tipis tapi sadis. Kemudian bagian atasnya ini ada Infinix JKT48. Kalau untuk bagian belakangnya ini ada spesifikasinya aja. Oke, langsung aja kita unboxing kira-kira secantik dan setipis apa ya handphone ini guys. Untuk isi paket penjualannya yang pertama ada handphone, buku panduan, kemudian ada buku garansi juga. Kemudian bonusnya ini udah dapat tempered glass yang full layar dan dikasih hard case juga ya guys ya. Kemudian ada kabel USB Type-C, kepala adapter 33 watt fast charging, dan ada SIM ejector. Kalau untuk plastik handphonenya ini masih sama ya, seperti Infinix lainnya, dibungkus dengan plastik warna hijau. Ini aku mau langsung buka aja. Wow, ini sih bener guys, Beautiful Beast, warnanya cantik banget, bodinya tipis, terus ini bahannya polikarbonat yang matte gitu ya, jadi nggak gampang ninggalin sidik jari. Untuk desain kameranya juga ini simple, nggak alay dan nggak terlalu besar juga. Di sisi kanannya ada tombol power dan ada tombol volume. Kemudian bagian atasnya ini ada lubang speaker soundbar JBL. Ada lubang mic. Di sisi kirinya kosong ya. Bagian bawahnya ada lubang speaker dan juga lubang charger. Kemudian ada lubang mic lagi. Dan ada SIM tray yang bisa buat dual nano SIM dan juga satu SD card. Dimensi panjangnya ini 164,1 mm, lebarnya 74,4 mm, kemudian tebalnya hanya di 6,8 mm. Beratnya ini hanya di 162 gram. Wow, ringan banget ya guys ya. Jenis layar yang dipakai ini udah AMOLED. Ukuran layarnya di 6,78 inch, kemudian resolusinya 1080 x 2436 pixel. Kerapatan pixelnya ini di 393 ppi. Kemudian refresh rate-nya di 120 Hz yang super smooth banget. Buat scroll-scroll udah enak banget ya. Kalau untuk puncak kecerahannya ini bisa sampai 1300 nits.
Jadi udah cukup terang ya guys ya. Kalau dipakai di dalam ruangan cukup setengah aja, udah pas ini, nggak terlalu over. Ngomong-ngomong soal layar, ini nih yang nggak boleh di skip ya guys ya. Bezelnya super tipis banget, udah gitu simetris lagi setiap sisinya. Nggak ada tuh yang namanya dagunya lebih tebel lah. Buat scroll-scroll ini enak banget di mata ya kalau layarnya cakep kayak gini. Untuk jenis speaker yang dipakai ini stereo sound by JBL ya, berada di bagian atas, kemudian satunya lagi di bagian bawahnya. Ini menurut aku kualitas suaranya udah kencang banget, karena sudah pakai sound by JBL, nggak cempreng, bassnya juga udah enak. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Infinix Hot 50 Pro Pulse ini menggunakan chipset Helio G100. Wah, chipset baru nih guys, karena kan biasanya Infinix ini langganannya Helio G88 atau enggak Helio G99 nih. Nah, sekarang sedikit di-update ya guys ya. Kalau untuk performanya nanti kita cobain terutama buat main game. Apakah ada peningkatan atau enggak nih guys? Android yang dipakai udah versi terbaru di Android 14. Kemudian skor Antutu-nya ini mencapai 437.284. Kapasitas RAM-nya ini di 8 GB yang bisa ditambah hingga 8 GB lagi. Untuk penyimpanan internalnya di 256 GB. Kapasitas baterainya 5000 mAh dengan pengecasan yang udah ngebut di 33 Watt. Jadi ketika aku cas selama 1 jam, baterainya ini bertambah 80%. Kalau untuk pemakaian sehari-hari seperti 1 jam untuk menonton YouTube, baterainya berkurang 6%. Kemudian untuk 1 jam scroll TikTok, baterainya ini berkurang 11%. Untuk 1 jam bermain Mobile Legends, baterainya berkurang 12%. Dan untuk 1 jam bermain PUBG Mobile, baterainya berkurang 12%. Pas main Mobile Legends, aku pakai settingan frame rate super dan grafiknya ini bisa sampai di ultra. Pas dimainin ini lancar, nggak ada frame drop, dan grafiknya juga cukup bagus ya kualitasnya. Kalau untuk suhunya ini mulai berasa agak panas pas di 15 menit permainan. Kalau buat main PUBG Mobile, settingan paling tinggi ini di HD High. Pas dimainin lancar, nggak ada frame drop, kemudian giroskopnya juga nggak delay ya, walaupun masih sedikit kurang responsif. Kalau untuk kualitas grafiknya cukup bagus, dan untuk suhu handphonenya ini cukup panas, tapi yang nggak over gitu guys. Selanjutnya, Infinix Hot 50 Pro Plus ini juga memiliki sidik jari yang berada di dalam layar. Untuk responnya juga cukup responsif, dan pastinya sudah ada NFC juga nih, responnya juga cukup cepat. Lalu ada fitur Dynamic Bar, fungsinya ini untuk menampilkan informasi atau berbagai notifikasi yang bikin tampilannya ini jadi lebih cantik ya. Selanjutnya ada juga fitur panel pintar atau jendela multitugas. Caranya tinggal geser aja ke dalam untuk mengaktifkan panel pintarnya. Dan di sini kalian juga bisa pilih aplikasi mana nih yang akan ditampilkan. Selain itu, kita juga bisa merubah ukuran aplikasinya menjadi lebih kecil dan bisa memindahkan posisi aplikasinya. Dan yang terakhir, Infinix Hot 50 Pro Plus ini juga sudah ada fitur pengisian daya bypass. Jadi aman ya kalau mau main game atau menonton video, tapi handphonenya sambil dicas. Kalian nggak perlu takut suhu handphonenya ini terlalu panas. Untuk kamera depannya ini sudah pansol yang bikin tampilannya ini jadi makin cantik ya. Resolusi kamera depannya ini di 13 megapiksel. Kalau untuk resolusi video depannya di 2K 30 fps, 1080p pada 30 dan 60 fps, dan 720p pada 30 fps. Untuk kamera belakang, resolusi kamera utamanya ini di 50 megapiksel, kemudian kamera deepnya di 2 megapiksel. Kalau untuk resolusi video kamera belakangnya ini sama ya seperti video kamera depan. Di 2K 30 fps, kemudian 1080p pada 30 dan 60 fps,
dan 720p hanya pada 30 fps. Untuk fitur kameranya ini ada film, video, EA kamera, kemudian potret, super malam, dan untuk fitur lainnya ini cukup banyak, mulai dari gerak lambat sampai pemotretan AR. Di sini aku merekam di resolusi yang paling tinggi 2K pada 30 fps. Kalau di resolusi ini kita nggak bisa pakai fitur ultra stabilnya ya. Tapi ini menurut aku nggak patah sih guys. Ini aku pakai buat jalan pelan. Untuk kontras warnanya ini cukup pekat, terus detailnya juga oke, tapi agak sedikit gelap ya menurut aku. Untuk objeknya, detail objeknya ini agak sedikit gelap tuh guys. Kemudian ini aku merekam di resolusi 1080p pada 60 fps. Di resolusi ini juga sama ya, kita belum bisa pakai fitur ultra stabilnya. Kalau untuk kontras warna ini masih oke, detailnya juga oke, tapi masih sama sih menurut aku sedikit gelap. Tuh guys. Kemudian ini aku merekam video di resolusi 1080p pada 30 fps dan ini aku aktifkan untuk fitur ultra stabilnya. Jadi ya ketika aku pakai buat jalan ini nggak patah ya, tetap halus. Terus untuk kontras warnanya di sini masih aman, detailnya juga oke. Ini aku geser-geser dia nggak patah ya guys ya. Selanjutnya ini resolusi yang paling rendah di 720p pada 30 fps. Mentoknya ada 30 fps ya. Belum bisa sampai 60 fps untuk kualitasnya seperti ini. Di sini aku nggak pakai fitur ultra stabil tapi masih aman ya. Dan untuk kontras warnanya menurut aku masih oke, cuman kalau dari segi detailnya memang berkurang kualitasnya guys. Nggak terlalu detail. Kalau untuk video kamera depan ini resolusi yang paling tinggi sama ya di 2K pada 30 fps. Di sini juga nggak bisa pakai fitur ultra stabil kalau di resolusi yang paling tinggi. Nah ini aku pakai buat jalan pelan. Kalau bagian belakangnya ini sedikit backlight ya menurut aku guys. Tuh, ini pakai buat geser-geser. Kalau dari bawah seperti ini. Selanjutnya ini aku pakai resolusi 1080p pada 60 fps. Ini juga sama, nggak bisa pakai fitur ultra stabil, tapi ini nggak patah ya guys ya. Ini aku pakai buat jalan. Tuh, dia tetap stabil. Terus untuk kontras warnanya juga masih oke, cuman lagi-lagi bagian belakang ini sedikit backlight menurut aku. Dari bawah seperti ini. Kemudian resolusi selanjutnya 1080p pada 30 fps. Kalau di resolusi ini untuk kontras warnanya masih sama ya, nggak terlalu beda jauh dengan yang 1080p 60 fps. Cuma bedanya kalau untuk detail objek sedikit berkurang, kemudian lebih backlight lagi bagian belakangnya tuh guys. Dari bawah seperti ini. Dan yang terakhir resolusi yang paling rendah ini di 720p pada 30 fps. Kualitasnya seperti ini, kita lihat dia lebih parah atau tidak nih backlightnya. Tuh guys, kalian bisa bandingin aja ya dengan yang 1080p tadi. Lebih parah sih nih guys backlightnya. Kalau dari bawah seperti ini, kontras warnanya juga sedikit berkurang ya, nggak terlalu pekat. Take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you.
Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Kalau menurut aku ini handphone 2 jutaan tapi dapatnya banyak. Jadi berasa kayak bukan handphone entry level ya. Karena dari segi desain ini udah cakep banget, bodinya tipis, bezelnya tipis. Wah, ini sih bener-bener tipis tapi sadis ya guys ya. Kenapa sadis? Karena buat main game ini udah oke banget. Baterainya udah super gede walaupun bodinya tipis ya, udah IP54 juga. Dan sudah ada fitur pengisian daya bypass. Wah, ini sih bener-bener beautiful beast ya guys ya. Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.